Selamat sore, Romo Ferry. Selamat sore. Ya, ini merupakan momen yang tentunya sangat menyedihkan di mana Vatikan telah memverifikasi bahwa Paus Fransiskus ini telah tutup usia di usianya yang ke-88 tahun. Ini mungkin dari Romo Ferry mempunyai kesan-kesan selama Paus Fransiskus ini entah itu datang ke Indonesia atau kan memberikan pesan-pesan perdamaian di seluruh dunia. Silakan. Ya, kita sangat kehilangan karena Paus Fransiskus bukan hanya pemimpin dari umat Katolik di Indonesia, tetapi di dunia, tetapi juga sebetulnya adalah salah satu tokoh dunia untuk kemanusiaan. Dan kita, masyarakat Indonesia, sangat tersentuh dengan kehadiran beliau ketika tahun lalu datang ke Indonesia, sebenarnya dilanjutkan ke beberapa negara yang lain. Beberapa hari ini saya membaca bagaimana beliau yang sebetulnya sakit cukup lama di rumah sakit, sesudah keluar dari rumah sakit itu tetap, misalnya hari Kamis Putih yang lalu mengunjungi penjara meskipun dalam keadaan sakit, ya, berjumpa dengan warga-warga di penjara itu. Hari Minggunya kemudian juga menyapa umat di lapangan Santo Petrus di Vatikan, dan pesan-pesannya sangat luar biasa. Yang paling utama menurut saya adalah bahwa kita jangan kehilangan harapan, bahwa harapan itu bukan ilusi. Dan di situ dia juga sungguh-sungguh berdoa untuk perdamaian di dunia. Beliau tidak melupakan berbagai perang di Ukraina, di Gaza, di berbagai tempat yang lain, termasuk di Kongo, di Sudan, dan beliau sungguh-sungguh berdoa supaya terjadi perdamaian. Jadi sampai akhir hidupnya, yang terakhir mungkin sambutan terakhir adalah hari Minggu tanggal 20 April yang lalu, beliau itu betul-betul yang dipikirkan adalah perdamaian dan keselamatan umat manusia di seluruh dunia. Baik, Romo Ferry, Demikian. jika kita mengingat kembali momen ketika Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia pada tahun 2024 yang lalu, ini apa yang paling berkesan, Romo? Kita bisa melihat bahwa yang disampaikan beliau itu adalah betul-betul ingin menjadi saudara bagi semua orang, ya. Dari sejak datang saja, pintu jendela dibuka, kaca mobilnya, dan menyapa semua orang di jalan. Persahabatannya dan foto yang sangat menyentuh dengan Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar. Tapi saya kira juga perjumpaan dengan semua orang. Bahkan sampai sebelum meninggalkan Indonesia, di lapangan udara pun dia menyapa satu persatu petugas bandara, apapun agamanya, betul-betul menjadi Bapa bagi semua orang. Saya kira beliau itu bukan hanya berkhotbah, tapi melaksanakan apa yang namanya persaudaraan, apa yang namanya perdamaian, dengan semua orang tanpa melihat latar belakang perbedaan agama, suku bangsa, atau apapun. Saya kira itu yang paling luar biasa. Baik, Romo, ini setelah meninggalnya Paus Fransiskus, akan ada seremoni seperti apa, terkhusus untuk di Vatikan? Tentu saja akan disiapkan berbagai upacara, tapi seperti tradisi yang sebelumnya, biasanya semuanya dilakukan dalam suasana yang duka, yang hening, ya, bukan acara-acara yang luar biasa meriah dan sebagainya, tapi upacara-upacara yang sederhana. Saya belum mendapat informasi yang lengkap karena ini baru terjadi kurang lebih 3 jam sebelum yang lalu. Oke, berarti menegaskan ini agenda yang terakhir dilaksanakan oleh Paus Fransiskus ini merupakan Paskah kemarin, ya, Romo? Betul, dia menyapa dan memberi berkat untuk seluruh dunia. Beliau tidak bisa membacakan sambutannya yang terakhir itu, tapi dibacakan oleh salah satu kardinal, tapi beliau muncul, ya, memperlihatkan diri dan memberikan berkatnya bagi semua orang. Saya kira teks atau kalau dibaca itu sungguh sangat menyentuh karena dia memperhatikan semua, ya, Ukraina, Gaza, Palestina, Sudan, Kongo, dan semua. Dia berharap sungguh-sungguh supaya perang diakhiri di seluruh muka bumi ini. Oke, selain dari tadi kan Romo mengatakan bahwa ada pesan-pesan menyentuh yang dibawakan oleh Paus Fransiskus kemarin saat Paskah. Dan juga selain dari perdamaian di seluruh dunia, itu konteksnya dalam peperangan tentunya. Ini apa lagi sih yang menjadi highlight dari Paskah kemarin yang dilaksanakan oleh Paus Fransiskus? Silakan.
Saya kira yang paling kuat bukan hanya dari Paskah, tetapi selama beliau menjadi Paus dari tahun 2013 sampai saat ini, beliau itu secara konsisten ada 2 tema saya kira ya, perdamaian. Yang kedua adalah juga merawat lingkungan hidup. Dan itu terus-menerus ya, persaudaraan, perdamaian, lingkungan hidup muncul terus-menerus termasuk waktu perjumpaan beliau atau kehadiran beliau di Indonesia. Dan beliau juga punya komitmen yang luar biasa ya, disebut pertobatan ekologis misalnya tahun 2030 di mana beliau mengajak seluruh umat di dunia ini untuk bersama-sama merawat kehidupan. Di dalamnya bukan merawat hanya tanaman dan alam, tetapi merawat juga persaudaraan, sejati, bagaimana kita antar bangsa dan sebagainya saling menghormati, menghormati kehidupan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tema-temanya sangat luas. Beliau mengatakan, saya ingin bukan gereja yang bersih, bukan umat manusia, umat beragama yang hanya nyaman dengan dirinya sendiri, tapi berani keluar ke jalan, tempat yang kotor dan becek, untuk saling merawat luka-luka seandainya ada luka-luka yang kita temukan di dalam perjalanan hidup ini. Jadi beliau ini mengajak kita semua untuk menjadi peziarah harapan, karena tahun ini juga adalah sekaligus tahun jubileum, tahun harapan. Dan beliau mengatakan bahwa harapan itu, kalau kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Harapan itu bukan ilusi, kita bukan upaya untuk melarikan diri, tetapi adalah suatu kekuatan yang membuat kita bisa berjuang untuk perdamaian, untuk merawat lingkungan hidup, dan berbagai isu-isu kemanusiaan yang lainnya. Baik, Romo Ferry, kan juga menurut informasi, Paus Fransiskus ini datang kembali ke Indonesia setelah 35 tahun. Ya, ini juga apakah merupakan tanda kedekatan dari Paus Fransiskus bersama masyarakat Indonesia? Silakan. Sebetulnya Paus Fransiskus hanya 1 kali datang tahun lalu. Maksudnya adalah 30 tahun lebih yang lalu adalah Paus yang lain, yaitu Paus Yohanes Paulus II yang datang. Beliau hanya 1 kali saja datang ke Indonesia. Ya, setelah 35 tahun, Romo, ini apakah merupakan juga pertanda? Ya, maksudnya silakan. Indonesia selalu ada dalam hati Paus Fransiskus ya. Jadi kalau kita membaca banyak sambutannya dan apanya, beliau sungguh-sungguh memperhatikan. Beberapa kali kalau ada kunjungan teman-teman dari Indonesia selalu disambut hangat oleh beliau dan beliau selalu ingat Indonesia. Baik. Baik, terima kasih Romo dan pemirsa. Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih.